sore hari ini. Ibadah yang diberkati oleh Roh Allah. Yang datang mungkin dengan ketakutan, yang datang dengan penderitaan. Saya percaya ada Yesus yang dapat memberikan harapan. Yang datang dengan sakit pulang disembuhkan. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Bukan saja di surga tetapi di bumi. Dia sanggup berubah kutuk menjadi berkat. Mungkin hari-hari ini kita menerima perkataan-perkataan yang pahit. Yang hina, yang sifatnya
mengutuk kehidupan kita. Tapi saya percaya Yesus sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Dia akan menolong kita pada saat ini. Dia akan memberikan saya kelegaan. Dan saudara pulang dengan membawa berkas-berkas yang disiapkan oleh Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Kutuk menjadi berkat. Haleluya. Makasih Tuhan. Puji Tuhan. Ibu saudara, kita datang kepada Allah yang hidup, bukan kepada manusia. Dalam nama Yesus, untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, setiap dosa diampuni. Saudara, saya tidak tahu keadaan hati kita pada sore hari ini, tapi saya percaya ada Roh Kudus di tempat ini yang tahu persis apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, dan Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia sanggup menolong kita sore hari ini. Mari kita buka hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amen. Pada malam hari ini. Biarlah sore hari ini menjadi sore jawaban Tuhan bagi saya dan saudara. Karena Dia lahir, bukan sekedar lahir, tetapi Dia lahir membawa keselamatan bagi saya dan saudara. Kalau nyawanya saja Tuhan sanggup berikan, apalagi setiap masalah kita Dia sanggup bereskan. Amin. Haleluya. Haleluya.
Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan, ya dibebaskan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadi benar. Dalam nama Yesus, Haleluya. Segala pujian syukur limpah terima kasih harus kami kembalikan pada Bapa Sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena anugerah dan berkat Tuhan. Kami kembali boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa kesempatan yang baik dan indah ini Engkau berikan bagi kami semua untuk boleh berjumpa dengan Engkau, khususnya lewat firman Tuhan yang akan kami terima hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu mampu membawa kami untuk lebih lagi kami mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan-kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan semua kami yang ada diurapi dengan urapan yang sama. Dan kami tahu sesuatu terjadi di tempat ini. Karena firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Mengubahkan, menghiburkan, menyembuhkan. Dan memberkati hidup kami. Hati kami siap terima firman Tuhan. Dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, dalam hari ini, sore hari ini, kita semua akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Setiawan. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera luar dalam. Salam jiwa jantung yang sehat sehingga engkau dapat menangkap detak jantung Allah sementara Allah memperhatikan dengan mesra detak jantungmu detik ini. Salam utuh, salam penuh pengharapan. Barangkali sebagian berkata, salam apaan ini? Saya sedang menggabungkan dua salam. Satu, shalom dalam bahasa Ibrani, dan salamu dalam bahasa Akadia, salah satu bahasa Semitis yang juga mengitari Israel. Kenapa saya memilih gabungan salam seperti ini? Pertama ya acuannya pada tema Natal kita ini, saudara-saudara. Yang dengan salam itu mendorong kita, mengajak kita untuk memikirkan tidak hanya kangtau, tidak hanya hidup enak. Jantungmu tuh yang sudah tinggal 30-40%, masihkah kau rindukan untuk menangkap getaran Allah? Ingat, perhatikan. Yang kedua, saya mengacu pada potongan lagu
lagu dunia, saudara. Lagu itu berbunyi, apa yang kau cari, nanti ketika yang kau cari kau dapati, tidak kau bawa mati. Apa yang kau cari? Kerja, uang, kedudukan, menikah, beranak, lalu kau urus anak, lalu kau ketika tua, giliran kau yang diurus oleh anak. Seperti itukah hidupmu itu? Kembali kepada tema kita, saudara-saudara. Izinkan saya membaca dengan singkat atau bisa dikutip saja temanya, Pak? Bisa. Ya. Dalam Hagai 1 ayat 7 itu sebenarnya bunyi, perhatikanlah langkah hidupmu. Lah kemudian di Hagai pasal 2 setelah mereka memperhatikan Tuhan, nah sekarang bilang bandingkanlah bagaimana keadaanmu sekarang, ladang, sawah, gandummu, bagaimana keadaan persediaan minyakmu, bagaimana juga keadaan keluargamu. Saudara-saudara, Hagai diutus, Hagai namanya pesta. Tapi sayang, sepanjang hidup Hagai, ia hidup dalam keprihatinan, bukan karena tidak ada damai di hati, tapi karena memperhatikan keadaan umat sekitar yang sangat-sangat mengganggu ketentraman jiwa. Ini hamba Tuhan yang betul, saudara. Hamba Tuhan yang betul. Dia ada damai, dia ada visi, dia berdoa, puasa. Tapi tetap saudara-saudara, apa yang terjadi di sekitar sangat mengganggu hidupnya. Gak kayak hamba-hamba Tuhan sekarang yang berkata, hey, itu gua punya privacy dong. Hey, soal pergi-pergi itu gua punya privacy dong. Nah, dia tidak care dengan keadaan umat. Hagai, saudara-saudara, punya keprihatinan. Kalau sampai bait Allah itu runtuh pada zaman Esra. Berapa abad sebelumnya. Enggak ada yang tergerak untuk membangun, saudara. Runtuh pada zaman Esra. Pada zaman Hagai, nobody's. Tak seorang pun yang tergerak untuk membangun kembali bait itu. Inilah yang memprihatinkan Hagai. Kalau bait Allah itu tetap roboh, kalau bait Allah itu tidak dibangun, itu berarti hubungan Allah dan umat idem itu roboh dan sangat membahayakan. Roboh. Karena itu ketika hubungan Tuhan dan umat roboh, pada waktu yang sama umat itu berganti gelar. Bukan lagi umatku, tapi lo ami. Persis seperti 2 abad kemudian ketika Hosea mulai pelayanannya. Berikanlah nama pada anakmu, lo ami. Sebab umatku itu bukan lagi umatku. Ngeri, saudara. Nah, apa kalau dirinci kengerian? Yang pertama, saudara, umat yang terkena dampaknya, umat itu sudah ditentukan. Pada nabi-nabi sebelumnya sudah ditentukan. Lihatlah, teruna-terunamu, lihatlah. Aku akan membuat mereka menjadi baru. Teruna-terunamu akan bernubuat. Teruna-terunamu. Saudara-saudara, bibit benih Pentakosta Tuhan sudah canangkan, Tuhan sudah sematkan, Tuhan sudah insertkan. Kenapa kau begitu kurang ajar?
berani, kenapa kau begitu bodoh mencampakkan yang kuberikan itu. Di Yoel itu sudah ada nubuat. Hamba-hambaku, kalau nggak salah Yoel 1 ayat 7 ya, hamba-hambaku, mereka akan menangis. Mereka akan mendapatkan getaran hadiratku di antara serambi dan mezbah. Itu nubuat yang jelas. Di antara serambi dan mezbah. Tapi amboi, lihatlah umat Tuhan dari zaman itu sampai Hagai, sampai zaman kita sekarang ini. Yang dipentingkan adalah berdiri di hadapan serambi. Serambi is representatif dari bangunan. Serambi perwakilan dari, orang Jawa bilang, tongkrongan. Serambi adalah representasi secara fisik, kemewahan, kemegahan. Inilah saudara-saudara yang dipentingkan umat Tuhan dari waktu ke waktu. Sementara sisi yang lain yang justru Tuhan menanti, mezbah. Marilah, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Gilir-giliran umatku menunduk. Mereka jadi jemaat Facebook. Mereka jadi jemaat ponsel. Mereka jadi jemaat Instagram yang sangat melukai hatiku. Itulah derita hati. Kok enak dicampakkan saja. Pelantikan Tuhan yang begitu. Umat, oh teruna-teruna akan bernubuat, akan berbicara. Nah, itu jauh sebelum hari Pentakosta. Itu kita dilantik. You umat Pentakosta sudah dilantik di zaman Yoel itu untuk menjadi host, tuan rumah bagi terselenggaranya pekerjaan kudus dari pedalaman desa ke seluruh tempat. Tapi kau campakkan sedemikian rupa. Serambi yang dibenahi. Serambi dengan macam aturan-aturan. Serambi yang saudara-saudara melibatkan investor, melibatkan dana, melibatkan jaringan. Tapi the other point, mezbah. Mezbah ini bicara Pentakosta yang murah-murah. Mezbah ini bicara hubungan dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Bukan berbicara ya laba-laba sandal gulama. Bukan itu. Tapi berbicara seperti Petrus. Apa yang Petrus bahasakan? Ya bahasa Aram. Ya bahasa manusia. Tapi disampaikan dengan wibawa Allah. Disampaikan dengan kejujuran. Itu aja yang kau lakukan. Selebihnya Allah yang menambahi Roh Kudus di hati setiap orang. Itu tidak ada lagi sekarang. Tidak ada lagi. Gereja yang besar kalau punya jejaring. Gereja yang besar bahkan melibatkan invest. Gereja yang berat bukan penyembahan seperti hari ini. Tapi sebuah amusement center. Sebuah entertainment. Di dalamnya tak ada getaran. Tak ada yang menangkap detak jantung. Gak ada yang seperti dalam kitab Kidung Agung. Ku cari jantung hatiku. Kemana ku cari? Sekalipun di tempat-tempat yang sederhana. Oh, saudara-saudara, roh serambi luar biasa. Tidak ada sekarang gereja Pentakosta seperti zaman dulu yang kuno. Kalau saya bilang Pentakosta, bukan cuma GBDI, termasuk GB. Tidak ada. Yang ada mall yang disulap. Yang ada gedung dengan perangkat-perangkat digital yang luar biasa. Waktu pandemi, banyak gereja kekurangan duit. Tapi gereja-gereja yang melibatkan digital, kelimpahan duit. Itu otomatis umat Allah gelar The Church of Jesus Christ rontok menjadi The Church of Industry alias gereja industri. Itu menyedihkan. Oke.
bagaimana dia bisa pesta? Bagaimana umatku terlalu menghina Tuhan? Umat, bayangkan dari zaman Esra, bait Allah itu roboh, menanggung banyak derita. Salah satunya adalah masuknya ajaran-ajaran dari dunia sekitar. Tidak ada yang membendung, tidak ada. Karena itu tampillah seorang nabi, Hagai namanya. Perhatikan keadaan. Perhatikan jantungmu, ginjalmu. Yang sudah susut berapa persen? Karena engkau membangun sia-sia. Lihatlah, lihatlah. Bukankah seperti engkau menabung di tempat yang bolong? Bukankah seperti tempat-tempat di mana engkau menaruh gandum, tapi seperti tempat itu bocor? Terus seperti itu, terus seperti itu. Dan akan kau ulangi dari tahun ke tahun. Adakah di antara jemaat yang tahun ini punya persoalan yang sama? Akan diulang tahun depan. Kau tidak peduli tinggal berapa persen ginjalmu. Kau tidak peduli tinggal berapa persen jantung. Kau tidak peduli. Jiwamu jerit, jiwamu berteriak. Kenapa dari waktu ke waktu kau jadikan aku ini mesin perang? Kau jadikan aku di mesin ATM. Enggak seperti itu aku dibuat. Enggak seperti itu. Saudara, turun derajat. No longer my people, tapi lo am, bukan umat. Itu terjadi. Maka akibatnya, saudara-saudara, pekerja yang turun degradasinya juga para pria, para kepala rumah tangga, para pimpinan rumah tangga yang seharusnya menjadi pimpinan rumah, menjadi pimpinan proyek. Pinpro isinya duit, Pinpro isinya suap menyuap, Pinpro isinya cuma itu tadi. Kalau mati nggak dibawa. Saudara. Nah, keluarga itu sesuatu yang kokoh. Tapi sekarang karena pimpinannya hanyalah sekedar pimpinan proyek, pimpinan usaha, bukan pimpinan rohani, anak-anaknya pun, saudara-saudara, sampai menjalar ke zaman kita sekarang, anak-anaknya pun tidak care terhadap hal yang rohani. Anda tidak sadar sekarang ini ada pertarungan pendidikan dan pertemanan anak. Antara permainan, antara pertemanan tradisional dengan pertemanan pendidikan ponsel yang sangat berbahaya, saudara-saudara. Dulu zaman saya belum ada HP. Saya seringkali pulang dari sekolah saya di Malang. Saya kalau ketemu teman-teman, saya nanyanya biasa. Aku kok ketok-ketok duit kamu. Lihat-lihat. Kangen banget aku. Aku pengen dengar suaramu yang renyah kayak gitu. Itu before ponsel. Sekarang saudara ngomong kayak gitu, saudara dianggap punya kelainan. Saudara dianggap LGBT. Sama cowok, saudara ngomong, aku kangen loh sama kamu. Sekarang itu dianggap, you gak beres. Jiwanya gak beres. Nah, ponsel itu mengerikan. Seorang remaja di Amerika bunuh diri dan ada kalimat di ponselnya. Hasil bullying dari teman. Pendek, bau, kayak bebek. Hanya karena itu bullying. Saudara yang dikasih Tuhan. Cuma suami, anak,
Istri juga demikian. Sama. Saudara, sama. Dulu istri-istri yang tangguh itu. Kerja rangkap-rangkap. Nyuci pakaian tetangga. Mensetrika pakaian orang lain. Sekarang istri-istri jadi sumber masalah. Karena setiap kali dia ada masalah keuangan, dia lari ke pinjol, pinjaman online. Banyak kasus bunuh diri seperti itu. Adakah ibu-ibu di sini yang sedang merancang tahun depan gua juga akan memperlebar hubunganku dengan para pinjol? Ada? Tidak menarik hidupmu itu, saudara-saudara. Tidak menarik sama sekali. Kalau hanya hidup seperti itu, saudara. Wah. Apa ya? Kalau bahasa Jawa itu bleger aku. Lihat ibu-ibu sekarang. Dikit-dikit oplas, oplas, oplas. Ya. Operasi plastik ke Korea Selatan. Dan kalau saya ngomong gini, saya bukan asal nyerocos. Saya punya masalah penggambaran dengan jemaat yang remajanya seperti itu. Aktif, main tamborin. Satu saat menikah, suaminya kaya, punya duit dikit-dikit ke Korea Selatan. Banyak Korea. Totally change. Berubah. Berubah, saudara-saudara. Semua sudut berubah. Kenapa saya prihatin seperti itu? Itu ibu-ibu jadi kejam sekali. Bukan cantik, kejam. Gimana nggak kejam, saudara-saudara? Bibir disulam, alis dibordil, bokong disetrika. Ibu macam apa itu, saudara? Cantik, cantik di luar tadi. Pret. Sama sekali. Ada seorang ibu pulang, cantik sekali, saudara. Cantik sekali berubah. Padahal dia juga kejam untuk diri sendiri. Karena sesudah operasi plastik 2-3 bulan tidak boleh tertawa, tidak boleh naik pesawat. Lain dengan ibu-ibu sendiri ya, nggak punya uang pun, bahkan nggak ada apa-apa, akhirnya ketawa sendiri kan? Seperti itu. Akhirnya dia pulang. Sampai di rumah suaminya kelombrot, kotor, nyuci mobil. Dia godain suaminya. Mas, selamat pagi. Suaminya terperangan. Bingung. Istrinya bilang, Mas kaget ya? Mas kaget ya? Mas lupa sama saya? Masa Mas lupa sama saya? Suaminya bilang apa? Oh enggak, gua enggak lupa. Ayo cepat-cepat masuk ke dalam. Mumpung istriku enggak ada di rumah. Coba. Itu juga menyedihkan. Sangat. Apa sebabnya? Karena tidak ada bait Allah rohani. Tubuhmu adalah baitmu. Kau bercakap-cakap dengan Tuhan. Kau mendengar detak jantung Tuhan. Seperti Tuhan juga mendengar detak jantungmu. Hubungannya ajaran pendeta-pendeta dulu tentang kabar mempelai itu indah, asal tidak dipolitisir. Indah. Gereja itu juga mencerminkan hubungan. Gereja itu adalah mempelai perempuan yang sedang mempersiapkan mempelai pria. Bukan dengan oplas. Bukan. Tapi dengan kebeningan jiwanya. Sudah yang dikasih. Nah, itu. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Keluarga roboh. Suami yang seharusnya menjadi pimpinan rumah tangga hanya pimpinan produksi aja. Anak ini. Oh, saudara. Hagai memperingatkan. Ini. Tidak ada lagi istilah untuk membuktikan dampaknya. Aku hanya menyuruh engkau menggunakan feeling. Kalau kau masih punya feeling, yaitu perasaan. Kalau kau punya perasaan, bagaimana
keadaanmu sekarang? Are you happy? Untung saudara-saudara, Hagai yang berdoa, Hagai yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, direspon. Ini loh hamba Tuhan yang berhasil, seruannya direspon. Karena ia hamba Tuhan yang jujur, dia bukan hamba Tuhan seperti udang di balik rempeyek, bukan. Ngomong sederhana, Tuhan datang, dia sibuk untuk membeli mobil baru untuk dirinya sendiri. Enggak. Jemaat merespon. Kalau saudara masih punya hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, yang nggak macam-macam, dan kau digerakkan untuk merespon, that's it yang saya bilang tadi. Kau jemaat yang sukses karena kau menjadi jemaat yang mendengarkan detak jantung Tuhan. Kasih tepuk tangan dong. Macam mana pun tepuk tangan dipaksa-paksa. Nah itu saudara-saudara. Nah kemudian Hagai sekarang mengatakan, hey, bandingkan hasil yang kau peroleh saat sebelum engkau membangun dengan setelah engkau membangun. Hey, bandingkan persediaan minyak, bandingkan. Dan di atas segalanya itu, bandingkan keadaanmu, rasa sejahtera di hatimu. Bergetar setiap kali engkau pergi ke ibadah. Bergetar setiap kali engkau melihat saudaramu kekurangan dan kekurangan. Bergetar ketika hamba Tuhan di usia tua. Kau tidak tega untuk mengatakan, hamba Tuhan ini sebaiknya diganti aja karena dia nggak matching dengan situasi zaman. Tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, perubahan terjadi di zaman Hagai. Mereka cinta hamba Tuhan. Mereka cinta sesama. Otomatis masyarakat yang tadinya membusuk, masyarakatnya yang tadi saling mencabik, masyarakat tadinya hanya peduli diri sendiri. Sekarang masyarakat itu kok mirip dengan masyarakat Sunda. Silih asih, saling mengasihi. Silih asuh, saling menolong. Kurang satu, silih apa lagi saudara? Silih apa lagi? Hah? Silih asa. Nanti nasi kotaknya boleh dapat 2 ya. Kok persis seperti itu? Bukan masyarakat yang sedang sekarang ini curiga satu dengan yang lain. Gara-gara ponsel juga. Bukan seperti masyarakat yang tidak tenang. Di gereja pun tidak tenang, saudara. Wah, itulah Natal yang sebenarnya, saudara-saudara. Itu sebabnya tema PGI pun sangat bagus. Allah menyertai untuk menolong umatnya, untuk menolong Yusuf dari luka. Ya ampun, istri gua hamil tanpa setahu. Allah menolong Maria yang rendah diri. Dikira saudara-saudara mendapatkan anugerah itu senang. Kalau mendapatkan anugerah itu, kau akan mendapatkan wilayah, kau akan mendapatkan. Tapi kalau hadiah itu berupa hamil sebelum nikah, that's not blessing, that's disaster. Tapi saudara-saudara, Maria ditolong Tuhan untuk menerima. Jadilah kehendak-Mu ya Allah, sebab aku ini cuma hamba. Ada orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara. Nah, sekarang saudara-saudara, Hagai dengan lantang berkata, hei, saudara-saudara,
inilah dalam hidup saya merasakan betul-betul sukacita, betul-betul pesta, betul-betul bukan pesta yang egois, tapi pesta yang melibatkan saudara, pesta yang terjadi karena saudara respon, karena saudara mau berbuat. Dr. Donald McGavran, ahli sejarah gereja, dia merumuskan pertumbuhan gereja bukan yang muluk-muluk, bukan yang melibatkan prinsip-prinsip digital dan grafik yang aneh-aneh, yang banyak juga diajarkan di universitas-universitas terkenal. Tapi apa kata Donald McGavran? Pertumbuhan gereja, nothing more, tidak lebih dari responsible member church, anggota-anggota jemaat yang respon detak suara Tuhan yang dialirkan lewat hambanya. Paulus pesan wanti-wanti pada Timotius, jauhilah dunia ini. Ingat loh, semaju apapun, ingat loh, seinstansgamable, sedigital apapun, ingat apa yang telah diajarkan nenekmu dan ibu. Ingat, jangan orang mempermudahkan engkau. Artinya, be cool dengan wibawa yang sudah Tuhan insertkan kepadamu sejak kecil, bahkan sejak sebelum engkau lahir. Yang sudah Tuhan insertkan karunia-karunia Roh Kudus yang sudah diinsertkan itu. Ingat. Dan saya teringat tentang seorang muda, seorang rabi di Anatoli yang sekarang ini Turki pada abad ke-6. Rabi sisa persis seperti Paulus. Dia tidak neko-neko. Dia dicintai umum. Yang penting dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan dia bagikan keceriaan hidup kepada anak-anak didik. Tapi di usia tua, di usia yang tidak muda lagi, anak-anak buahnya berpikir, dia sedang sakit. Ternyata tidak. Dia tidak mau senyum, tidak mau bercakap-cakap. Di kamar terus. Sampai seorang murid tertua bertanya, Bapak yang baik, Bapak yang suci, kenapa Bapak berubah seperti ini? Kami merindukan wejangan Bapak, nasihat Bapak. Ya, seringkali membalut kami sekali. Apa jawab Rabi Sisa? Rabi Sisa menjawab, anak, ada yang sangat kutakutkan. Kalau satu saat aku dipanggil Tuhan pulang, Tuhan Allah bertanya kepadaku, hei Sisa, kenapa engkau tidak pernah jadi the next Moses, Musa yang berikutnya? Aku akan mudah menjawabnya, anak. Ya Tuhan Allah, aku tidak bisa seperti Moses karena kau tidak berikan kepadaku roh kepemimpinan seperti yang kau berikan kepada Musa. Dan seandainya Tuhan Allah bertanya, hai Sisa, kenapa engkau tidak pernah menjadi the next Salomo? Salomo yang berikutnya. Aku pun akan mudah menjawabnya. Tuhan, aku tidak akan pernah bisa menjadi Salomo. Karena engkau tidak pernah memberikan kepadaku roh hikmat, roh kebijaksanaan seperti yang kau berikan kepada Salomo. Tapi ini yang menakuti saya sampai hari ini. Kalau Tuhan Allah bertanya, Sisa, kenapa engkau tidak menjadi sisa seperti yang kurencanakan, seperti yang kukaruniai dengan banyak hal? Kenapa engkau masih sekali-kali mencuri kemuliaan Allah? Kenapa engkau tidak memberdayakan jantung, karunia, ya, seperti yang kukaruniakan kepadamu? Mengapa? Jemaat, mengapa? Mengapa engkau tidak care sesuatu yang Tuhan insertkan kepadamu sejak sebelum engkau dijadikan? Kenapa engkau tidak menjadi
Pantekosta yang betul-betul merayakan hidup yang sulit. Karunia yang paling penting itu bukan cuma sekedar karunia lidah, pamer. Di Jawa Tengah itu ada, saudara, saya tahu, pendeta nawar beca aja pakai bahasa lidah. Coba saudara. Kenapa? 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 Kenapa engkau tidak berikan bahasa menyapa? Bahasa seperti dulu di zaman Pentakosta yang walaupun dituduh orang Pentakosta zaman itu uneducated people, orang yang tidak terpelajar karena kebanyakan Belanda Indo yang tidak diakui. Enggak. Jangan itu yang kau pedulikan. Sejak semula roh itu sudah diberikan kepadamu. Generasi muda, engkau sekalian. Karena dengan itu engkau dilantik menjadi the host, tuan rumah. Jemaat yang mulai tuan rumah yang menyapa. Ya dengan bahasa yang Tuhan berikan, tapi Roh Kudus yang menginserkan bahasa itu di pendengaran orang. Siapa yang ancang-ancang tahun depan masih mau menggunakan sisa-sisa detak jantung untuk hal-hal yang menurut Hagai tidak komplit, tidak berguna? Siapa yang sudah punya ancang-ancang? Kalau gembala nggak nurut aku, gereja lain masih banyak. Gereja yang aslinya lebih banyak belata. Ada gaya detik. Saya tidak melakukan altar call. Di tempat engkau berdiri, kekuasaan Roh Kudus Maha tidak terbatas, bukan oleh tempat, bukan oleh waktu. Just ketika engkau berdiri dan engkau berkata, aku mau mendengar detak jantungmu. Please, God, please, dengar ratapan dan detak jantungmu sekali. Segala kekhawatiran sekali. Mari kita bagi berdiri. Haleluya. Akankah kau pakai detak jantungmu seperti di waktu-waktu yang lalu? Hanya untuk berdebar hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kau berdebar ketika anakmu salah pergaulan. Detak jantungmu berdebar ketika anakmu digiring oleh polisi narkoba. Kau berdebar keras ketika anakmu melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Kau katakan di tempat kau berdiri, yes Lord, aku siap seperti seruan Hagai. Tidak ngurusi yang itu, ngurusi batinku dan jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki di tempat engkau berdiri, selidiki. Tidak usah tolak-tolak kiri kanan. Siapa? You. Di tempat engkau berdiri, just between you and God. Kau dengan Tuhan. Dia mau singkapkan semua yang terselubung. Berhenti jadi Kristen ponsel. Berhenti jadi Kristen nyinyir. Karena kau nggak pernah pakai perasaan jantung. Karena kau nggak pernah peka. Sambil mengangkat kedua tanganmu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Bicara, Yesus, ampuni saya. Ampun. Jiwaku aku pakai hanya untuk keegoisanku. Sembuhkan jiwaku. Sembuhkan jantungku di dalam namamu. Karena aku berjanji mau memakai jantungku untuk kemuliaan. Yang ginjalnya tergerogoti hingga 20%. Minta ampun sekarang ini. Supaya sekali lagi menyanyi dengan sungguh-sungguh sambil kau buka hati.
jantungmu. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala kebenaran. Haleluya. Singkapkan semua Yang terselubung supaya hayati hadapanmu. lagi katakan jiwaku terbuka. Jiwaku. Amin. Haleluya. Terbuka Haleluya Yesus. untukmu Tuhan, Oh amin. sedikit Nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku hayati hadapanmu Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini tajam. Firman Tuhan malam ini tajam buat kita semua. Firman Tuhan ini baik buat kesehatan rohani kita. Firman Tuhan ini baik buat pertumbuhan rohani saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman ini membawa kita untuk lebih lagi mengenal dan memperhatikan setiap kerinduan Tuhan. Haleluya. 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 Izinkan Tuhan kita. Haleluya. Kembali nyanyikan pujian ini, kita mau katakan sama-sama. Buka jiwaku. Terbuka Dia tidak jauh dari saudara dan saya. untukmu Tuhan, Dia sangat dan amat dekat dalam hidup saudara dan saya. Dia tahu bahwa kekuatan seberapa. Haleluya. Singkapkan saudara, lihat dan saya. Oh, amin, amin. Lagi katakan jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku amin terbuka untukmu Tuhan. Bapak Pendeta boleh maju ke depan berdoa buat firman yang sudah kita terima. Haleluya, haleluya. Oh amin. Singkapkan. Bapak Pendeta sulung boleh maju ke depan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan pujian ini kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan.
Sungguh benar hati kami terbuka selebar-lebarnya bagi Engkau. Amin. Hati kami terbuka siap dikoreksi. Amin. Jantung kami siap dibedah oleh Amin. firman Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu apa yang Tuhan kerjakan itu baik buat kami. Amin. Amin. Apa yang Tuhan kerjakan itu semuanya indah bagi kami. Amin. Kami tahu ada rencana dan misi visi Tuhan dalam hidup kami. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Ya. datang menegur kami. Amin. Buat firman-Mu yang datang yang sudah membentak hidup kami. Menyadarkan kami dari tidur Amin. nyenyak Amin. kami. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Iya. Selidiki Tuhan. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Iya Tuhan. Dan kami pun Ampuni kami. dengan rendah hati di hadapan-Mu berkata, Iya. kami akan memperhatikan hidup kami di Amin. hadapan Tuhan. Yang terbaik akan kami kerjakan bagi kemuliaan nama Amin. Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik, yang Amin. terindah dan termulia bagi kami. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat lawatan firman Tuhan. Iya. Terpujilah nama. Puji Tuhan. Terpujilah nama. Kami akan sungguh-sungguh lebih memperhatikan lagi keadaan. Amin. Amin. Jika Amin. selama ini kami terlalu sering memperhatikan apa yang kami ingin Iya. lewat firman Tuhan hari ini, Iya. kami mau lebih memperhatikan apa yang Tuhan mau dan Amin. Puji Tuhan. lebih memperhatikan apa yang Tuhan siapkan bagi kami. Amin. Puji Tuhan. Lebih memperhatikan setiap rencana dan rancangan-Mu dalam hidup Iya. kami. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah nama. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. kasih. Engkau baik. Amin. Engkau sangat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan baik. Amin. Apapun Amin. keadaan kami saat ini, Iya. kami mau tetap berkata Engkau baik. Yesus. Sebab Engkau peduli terhadap kami. Engkau peduli akan hidup kami. Engkau Amin. peduli akan jiwa dan masa depan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Iya. menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Iya. Terima kasih kami telah menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi Iya. kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar apa yang menjadi isi hati Amin. sore Amin. hari Amin. ini. Dan kami mau dengan rendah hati belajar Iya. mengakui setiap kesalahan kami. Amin. Benar. Kami mau memperbaiki setiap kesalahan kami. Iya. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Terpujilah nama-Mu Puji Tuhan. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus. Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sambut firman Tuhan ini dengan sukacita. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin Natal. Kegelapan akibat dosa meliputi manusia yang terhimpit
Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan paduan suara dari gereja di tempat ini, GPDI Bait Allah Ciluar. Dari sini aja.
Korban persembahan, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini. Engkau sangat luar biasa Tuhan. Engkau sudah memberkati kami Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena hari ini Engkau sudah lahir bagi kami. Memberkati tangan-tangan kami Tuhan yang sudah memberi dengan sukacita, dengan rela hati Tuhan. Sehingga kami naikkan ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya, amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tuhan,
keras lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan memberkati Bapak persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah Natal kita di hari ini. Mewakili gembala dan sidang jemaat Tuhan di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Johannes Setiawan yang telah melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih, kami mengundang hambanya, Bapak Pendeta Dr. Johannes Setiawan, untuk boleh maju ke depan. Ada sedikit tanda kasih dari setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Boleh Bapak Pendeta Johannes Setiawan untuk maju ke depan. Dan persembahan kasih ini akan diberikan oleh Ibu Gembala. Kepada Ibu Gembala, kami persilakan untuk maju dan memberikan tanda kasih dari jemaat Tuhan di tempat ini untuk Bapak Pendeta Dr. Johannes Setiawan. Boleh dilihat ke kamera, senyum. Terima kasih Om untuk pelayanan firman yang sudah diberikan. Kiranya itu boleh menumbuhkan setiap iman kami jemaat Tuhan di tempat ini. Oke, baik. Saya juga mengundang Bapak Gembala untuk boleh maju ke depan menerima tanda kasih dari jemaat Tuhan, di mana Bapak Gembala sudah melayani penuh ya sepanjang tahun ini dan sudah memberkati setiap kita. Kiranya persembahan kasih ini juga boleh menjadi persembahan yang diingat begitu ya oleh Bapak Gembala. Kami mengundang Bapak Gembala dan Ketua Panitia kita Bapak Jinto untuk boleh maju ke depan membawakan hadiah yang akan kita berikan. Baik. Sementara Bapak Gembala belum bisa, akan diwakilkan oleh istri terkasih. Silakan Ibu Gembala kita yang cantik ya, boleh maju ke depan menerima hadiah tanda kasih jemaat. Terima kasih Om dan Tante, Bapak dan Ibu Gembala kita di tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya bertanya-tanya kan, hadiahnya apa? Kok kayaknya saya jemaat tapi nggak tahu hadiahnya. Tenang Bapak Ibu, nanti kita minta buka sama-sama kok ya. Nanti dibuka sama-sama oleh Bapak Gembala kita ya. Setelah ini Bapak Ibu, kita akan memberikan juga tanda kasih gitu ya, cindera mata untuk Bapak Ibu hamba Tuhan tamu undangan yang sudah berkenan hadir di sore hari ini. Untuk itu kami mengundang beberapa hamba Tuhan yang saya sebutkan namanya untuk maju ke depan. Yang pertama Pendeta Oldi Senduk. Silakan kepada Bapak Pendeta Oldi Senduk, Bapak Pendeta Budi
Dijaya, kemudian Bapak Pendeta Sulung Erlangga, Pendeta Albresi, selanjutnya ada Bapak Pendeta Paulus Saronsong, Pendeta Mekrin Sampau, Pendeta Yusak Pandey, Ibu Pendeta Yusnita Tanjung, dan Pendeta Vicky Monangin. Dan tanda kasih ini akan diberikan oleh Bapak Gembala kita terkasih kepada Bapak Pendeta Jan Moses Nanuru. Boleh mengambil tempat di depan untuk memberikan tanda kasih kepada hamba Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Ini ucapan terima kasih dari Bapak Ibu Gembala juga begitu ya. Sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita di Natal tahun ini. Sedikit bocoran begitu ya. Ini hadiahnya tuh supaya Bapak Ibu pendeta ini sehat gitu ya. Jadi nanti boleh digunakan semaksimal mungkin ya untuk boleh menyehatkan jasmaninya, supaya tetap bisa memberitakan firman Tuhan dan makanan rohani buat setiap jemaat Tuhan. Baik, boleh berfoto bersama Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Boleh Ibu Gembala maju ke depan beserta dengan Bapak Pendeta Dr. Johannes Setiawan. Boleh mengambil foto bersama dengan Ibu. Istri jangan tertinggal Ibu, satu paket, gak apa-apa, silakan Ibu. Iya, kalau yang ini saya nggak atur ya, karena ini para hamba Tuhan ya, saya tidak berhak mengatur-ngatur hamba Tuhan. Silakan boleh diambil posisinya Bapak Ibu. Iya, silakan. Oke, jemaat sabar menunggu ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Say cheese. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Pendeta, hamba Tuhan tamu, dan pembicara kita malam hari ini. Baik, senang rasanya Bapak Ibu ya, hamba Tuhannya dapat hadiah. Ternyata kita nggak pilih kasih kok, jemaatnya juga dapat gitu ya. Mau nggak? Tapi belum semua. Mohon maaf nih ya, kami menyediakan 8 hadiah hiburan untuk bisa memberkati jemaat Tuhan. Caranya bagaimana? Boleh dilihat Bapak Ibu di bagian lilin Natal Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu menemukan nomor di balik kertasnya, nah coba dicari. Adakah yang beruntung mendapatkan nomor di belakang kertas lilin Natal kita? Angkanya tertera. Saya nggak kasih tahu nanti ditulis sendiri lagi di belakangnya kan. Yang ada boleh maju. Coba yang ada yang dapat nomornya silakan. Boleh maju Bapak Ibu. Pemuda-pemudi remaja, adik-adik sekolah minggu, kalau ada yang dapat boleh maju ke depan. Wah, rombongannya di sini semua nih kayaknya. Berat di sebelah kanan. Gak apa-apa, yuk boleh maju, silakan. Boleh mengambil tempat di depan. Kita cek dulu ya. Nah, ini baru 7. Masih 1 orang tersisa. Ada?
ada tulisan angkanya. 1 GPDI BAC, ya. Ada angka GPDI BAC. Dapat GPDI BAC berapa, Mak? Nah, oke, silakan, Mak. Jadi ada tulisannya GPDI BAC 1 sampai 8, ya. Jadi inilah pemenang kita, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Sebelum dikasih hadiah, mau Bapak Ibu yang diberi hadiah oleh rekan-rekan di depan ini? Boleh kali ya kita suruh nyanyi dulu. Ya, supaya kita juga yang gak dapat hadiah tetap senang gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh Tante, oh maaf ya ini bukan ngerjain, tapi kita juga semangat diberkati. Mau nyanyi lagu apa? Ada request dari pemusik di surga nanti pakai baju putih. Semua bisa? Bisa. Oke. Pakai gerakan nggak pemusik? Oh pakai, katanya boleh pakai gerakannya. Gak apa-apa ya Mak, guru sekolah minggu kan Mak? Ikutin Mak Pipin, guru sekolah minggu terbaik ini. Ya boleh bernyanyi dulu, di surga nanti pakai baju putih. Ayo semangat. Sekali lagi. Nanti pakai baju. Gimana Bapak Ibu, lulus untuk dikasih hadiah? Oh lulus, oke. Kepada Bapak Jinto untuk boleh memberikan souvenir kenang-kenangan kita. Mohon tidak dilihat barangnya gitu ya, tapi kenangan manisnya di GPDI BAC tahun 2025 Bapak Ibu menyanyi di depan sini ya dan mendapatkan hadiah. Terima kasih, selamat untuk semua. Oke, kalau sudah boleh merapat lalu berfoto. Boleh lihat ke tim dokumentasi untuk bisa berfoto bersama. Bapak Jinto boleh di sebelah kiri? Ya, sekalian. Silakan lihat ke kamera. 1, 2, 3. Boleh diangkat hadiahnya. Ya, boleh kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Silakan dipersilakan untuk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu semua terberkati. Iya, dan satu lagi terakhir ya, tapi juga bukan penutup, begitu ya. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kelas 1A, 1B, dan 1C.
Baik, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tadi sudah menyampaikan pesan bahwa Christmas is not about the Santa, not about the tree, bukan tentang ornamennya Bapak Ibu, tapi sesungguhnya karena Kristus telah lahir dan membawa terang itu untuk kita semua. Kita sudah berada di penghujung ibadah perayaan Natal kita. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Kiranya kita semua terberkati melalui setiap pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang telah diberitakan. Sebelum mengakhiri ibadah Natal hari ini dan menutupnya di dalam doa, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, ibadah Natal pada hari Kamis tanggal 25 Desember akan dimulai pukul 8 pagi di tempat ini. Selanjutnya tanggal 28 Desember ada ibadah raya di tempat ini pukul 7.30. Bagi Bapak Ibu yang bisa hadir, mungkin tamu undangan juga boleh hadir bersama kita ya, beribadah di tempat ini. Kemudian di tanggal 31 Desember ada ibadah tutup tahun di tempat ini pukul 10 malam disertai dengan perjamuan kudus. Selanjutnya untuk anak-anak sekolah minggu, pembagian hadiah akan dilakukan pada tanggal 25 Desember. Setelah ini anak-anak akan menerima bingkisan Natal yang akan diserahkan di gedung sekolah minggu lantai 2. Jadi anak-anak sekolah minggu nanti boleh naik ke ruang sekolah minggu lantai 2. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Bapak Ibu tadi sudah dapatkan kupon berwarna dan kotak kecil begitu ya, untuk menukarkan makanan yang dapat Bapak Ibu lakukan di depan di halaman gereja nantinya. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini sama-sama. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kalau kami
Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kalau saja ada kata yang lebih dari terima kasih, itu akan kami katakan kepadamu Tuhan. Sampai di sini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Roh Tuhan yang memampukan kami. Oleh karena itu di ujung ibadah kami, sekali lagi segala puji, hormat, syukur, kemuliaan Tuhan yang bertambah-tambah, kami yang berkurang-kurang. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami bisa beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur malam ini, kami tahu itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka kami tidak ada apa-apanya. Tapi sekali lagi Tuhan, biarlah kemuliaan, hormat, syukur dan terima kasih kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang datang. Terima kasih buat seluruh undangan yang hadir. Terima kasih buat setiap hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, yang memberikan kesempatan untuk dapat hadir bersama dengan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Setiawan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, Engkau baik. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kami mau katakan firman-Mu itu cukup bagi kami. Cukup untuk kami melewati tahun ini Tuhan. Dan cukup untuk tahun yang akan datang. Dan kami akan hidup di dalam janji-Mu ya Tuhan. Dan janji-Mu lah yang menghidupkan kami. Janji-Mu lah yang membuat kaki kami terus melangkah di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kalau didapati ada dosa kesalahan Tuhan, ampunilah kami, ampuni kami, kuduskan kami. Biarlah Tuhan malam hari ini kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan-kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan, harapan-harapan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini khusus. Biarlah kami hidup di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan akan terus berbicara lewat firman melalui setiap pribadi lepas pribadi. Sampai rancangan sesungguhnya yang datang dari Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya malam ini yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Setiap korban persembahan, perhatian yang besar dan jemaat Tuhan di tempat ini sehingga terlaksananya ibadah hari ini, hamba berdoa Tuhan kembalikan berkat-berkat-Mu atas jemaat Tuhan. Baik donatur yang sudah menyumbang Tuhan, siapapun itu mungkin Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Dan kami akan hidup di dalamnya. Dan firman-Mu akan terus menghidupkan kami. Untuk kami terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sampai kami melihat kemuliaan Allah yang sesungguhnya dinyatakan. Dalam setiap pribadi kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan inilah yang menjadi janji Tuhan atas hidup kami. Kalau kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari semua kita angkat tangan kita dengan sikap menerima berkat Tuhan. Amini dan imani janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Ketika saudara dan saya dengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau di kota maupun di ladang. Bakul dan tempat adonanmu Tuhan memberkati. Keluar masuk duduk berdiri bahkan pada saat berbaring istirahat Tuhan sudah menyediakan berkat. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati pula buah kandungan doamu. Apabila musuh bersatu jalan menyerang hidupmu, mereka lari meninggalkan engkau. Sebab Tuhan Allah pahlawan yang memberikan engkau kemenangan. Hidupmu naik, tidak turun.
kepala bukan ekor, ditinggikan bukan direndahkan. Engkau akan memberikan banyak pinjaman kepada bangsa-bangsa. Tapi engkau yang meminta pinjam, sebab Tuhan yang kita sembah sungguh mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kami ikat malam ini dalam rumah Tuhan, terikat dalam kerajaan sorga. Apa yang kami lepaskan malam ini dalam rumah Tuhan, terlepas dalam kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima anugerah Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dalam pertolongan Tuhan. Kami pulang dengan anugerah dan berkat Tuhan. Kami pulang dengan nama Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dalam nama ajaib kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah, penolong, kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama katakan, amin. Selamat malam, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk rekan-rekan hamba Tuhan untuk tidak pulang dulu. Rekan-rekan hamba Tuhan untuk tidak pulang dulu.